Jokowi diserang, Adian Napitupulu pasang badan. Semua yang menuduh sesuatu atau menyatakan sesuatu, pertama wajib membuktikan dulu pernyataannya. Nah, AHY harus membuktikan dulu pernyataan dia. Bagaimana membuktikannya? Buka datanya. Data 70%, 80% itu apa saja, di mana, dibangun tahun berapa, selesai tahun berapa, dan kapan Jokowi kemudian melakukan gunting pitanya. Data itu yang kita butuhkan. Sehingga kalau kemudian kita masuk pada ruang perdebatan maupun diskusi, jadi ilmiah dan intelek. Jangan kemudian ada datanya, ya mana? Berapa persentasenya? Yang mana contohnya gitu loh. Oh jelas ada dong datanya. Maksud saya, ini loh, data yang dimaksud Bung Adian ini kan karena Bung Adian nggak paham mekanisme perencanaan. Sudah jelas jalan beberapa tahun infrastruktur itu kemudian tinggal diresmikan, maka masuklah periode pergantian 2014 itu. Ya, di 2015 tiba-tiba bangun gunting pita untuk bandara. Apakah masuk logika dalam 1 tahun bandara itu diselesaikan? Gitu loh, kalau tidak ada kemudian rekam jejak pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Ini yang jangan dikaburkan, jangan seolah-olah simsalabim kemudian jadi bangunan-bangunan infrastruktur strategis itu, gitu loh. Kalau bicara data tentu bukan pada ruang ini mau nyebutkan satu-satu. Semua punya datanya, gitu loh. Kalau dia tidak mampu membuktikan, lebih baik tidak usah menyampaikan apa-apa. Saya mengerti bahwa AHY belum pernah menduduki jabatan publik, menjadi gubernur, bupati, atau duduk di DPR misalnya. Itu mungkin membuat dia tidak paham membaca anggaran, dia tidak paham menghitung persentase. Untuk itu baiknya teman-teman yang loyal pada AHY di Partai Demokrat, ajarin aja bagaimana cara membacanya, dan jangan kasih data yang salah. Nanti mempermalukan AHY loh, dia itu masih muda loh, karir politiknya masih panjang. Tentunya kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk tunjukkan siapa yang paling hebat. Kecuali memang yang dicari memang hanya tepuk tangan, ya silakan saja. Politikus Partai PDIP Adian Napitupulu menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah berbicara kepadanya soal 3 periode, apalagi maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Menurut anggota Komisi 7 DPR, yang disampaikan Jokowi adalah soal mengajukan tawaran kepada negara untuk diberikan tanah dan rumah sebagai penghargaan negara kepada seorang presiden. Menurut saya, soal isu itu banyak orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya asal bicara, ujar Adian Napitupulu di Bogor, Jumat 16 September. Dia menilai banyak rakyat dijejali informasi berbagai macam pernyataan yang belum terbukti. Bagi saya sederhana, tugas kader hanya satu, yaitu kalian dipilih rakyat. Ya harus urus rakyat, tegas mantan aktivis ini. Bukan itu aja, Adian juga memastikan Presiden tidak pernah ikut campur dalam pemilu atau Pilpres 2024. Sejauh yang dia tahu, Presiden hanya menyampaikan soal tugasnya sekarang, di mana tugas-tugasnya akan diselesaikan di sisa jabatannya. Presiden cuma berkata bahwa dirinya akan menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya yang diembannya. Jokowi tidak peduli mau fitnah segala macam, pungkas Adian Napitupulu. Tak terima era Jokowi disebut tinggal gunting pita. Repdem katakan pidato AHY tanpa basis data. Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Wanto Sugito menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut era Joko Widodo hanya tinggal gunting pita dalam pembangunan infrastruktur. Saya sangat menyayangkan bagaimana mungkin seorang Ketua Umum seperti AHY berpidato tanpa basis data, kata Wanto hari ini. Kini adalah era kemajuan IT, Artificial Intelligence, termasuk Big Data. Rakyat semakin cerdas, rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistemik elit Partai Demokrat. Wanto juga menyinggung proyek era SBY yang disebutnya mangkrak, yaitu proyek pembangkit listrik 10.000 MW. Wanto mengaku bahwa dia siap berdebat dengan AHY untuk membandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur era SBY dan era Jokowi. Dia mengatakan memang sah-sah saja membanggakan kepemimpinan era SBY dalam pidato politik, tetapi dia menilai pidato AHY hanya retorika. Namun berpidato politik hanya sebagai retorika tanpa data adalah pembodohan publik. Bahkan bisa masuk kategori pembohongan publik, kata Wanto. Wanto menyinggung menurunnya elektabilitas Partai Demokrat di pemilu 2014. Buktinya suara Demokrat anjlok dari 20,9% turun menjadi 10%.
Itu terjadi karena korupsi kader-kader muda Demokrat yang dimulai dari ketua umumnya, Anas Urbaningrum, Rizal Malarangeng, Angelina Sondag, dan begitu banyak kader muda lainnya yang mati karir politiknya karena korupsi. Jadi ingat monumen Hambalang, saya ajak AHY untuk ke Hambalang agar dia yakin, kata dia. Pidato AHY disampaikan dalam Rapimnas Partai Demokrat di JCC Kamis 15 September. Dia menyindir pemerintah sekarang yang disebutnya seolah-olah adalah banyak membangun infrastruktur padahal hanya tinggal gunting pita. AHY menyebut era SBY juga banyak pembangunan tapi tidak banyak dipublikasikan. Dan jadi mohon maaf nih, gak apa teman-teman media bisa menangkap pesan ini. Ada yang mengatakan misal zaman dulu gak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak, kata AHY. AHY menyebut banyak proyek yang dibangun, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan di era SBY sudah mencapai 70-90%. Namun menurut dia, era pemerintahan selanjutnya mengklaim dan menjadikannya seremoni gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita, ujar AHY. Itu namanya claiming sesuatu yang ya kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. AHY mengatakan bahwa dia tidak akan mempermasalahkan seandainya seremoni gunting pita. Juga ada ucapan terima kasih kepada Partai Demokrat khususnya pemerintahan era SBY. Tapi kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih? Telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal 10% tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY begitu. Artinya itu kan fair. Betul, jangan dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur katanya. AHY sindir Jokowi tinggal gunting pita proyek SBY, tagar Hambalang trending, diungkit PPP dan Repdem. Presiden menegaskan proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah aset negara yang harus diselamatkan. Proyek itu telah menghabiskan uang negara hingga mencapai 2,7 triliun rupiah. Tagar Hambalang di Twitter mendadak trending siang hingga sore tadi. Tagar Hambalang muncul atas respon netizen setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir resmi rezim Presiden Joko Widodo di periode pertama yang hanya prosesi gunting pita untuk meresmikan proyek pembangunan era SBY. Proyek Hambalang merujuk pada proyek pembangunan Wisma Atlet yang mangkrak akibat kasus mega korupsi era SBY. Diduga netizen menaikkan isu Hambalang guna merespon ucapan AHY yang merupakan putra SBY itu. AHY menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan dalam pidato pembukaan dalam Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta, Kamis 15 September. Jadi jelas banyak sekali proyek-proyek itu kami menyeluruh dan tidak sering kali dipublikasi. Ada yang mengatakan misal, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak, kata AHY. Kemudian AHY menyatakan banyak pembangunan atau proyek infrastruktur yang dibangun di era SBY tapi tidak banyak dipublikasikan. Kami rencanakan, persiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun. Sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%. Bahkan tinggal 90% tinggal gunting pita. Setahun pemerintahan gunting pita kira-kira masuk akal nggak?